Sebagian besar warga negara Indonesia di Selandia Baru berada di Auckland. Karantina wilayah parsial masih dilakukan di Auckland akibat temuan kasus baru pasca pernyataan 100 hari bebas corona di Selandia Baru. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, berbagi cerita mengenai situasi terkini di sana bersama rekan saya, Fani Imaniar, yang sudah kami rekam beberapa saat lalu. Di Auckland Karena aja berarti? outbreak-nya itu di Auckland. Ada warga negara Indonesia di sana nggak Pak, di Auckland? Oh, sebagian besar warga negara kita di Auckland. Oh gitu, ada kabar Dari 7.000 itu 3.500-an tuh di Auckland. Kalau level 3 ini orang masih diperbolehkan keluar, restoran tetap buka walaupun untuk take away. Oh, oke. Jadi tetap longgar, tapi protokolnya ya sudah mendekati lockdown, artinya orang harus pakai masker, harus jaga jarak gitu ya. Oke. So far yang 6 kasus ya Pak kalau di Auckland, atau sekarang udah nambah lagi? Hari ini 6 kasus, ya. Semuanya udah diisolasi di rumah sakit, satu rumah sakit atau gimana? Oh iya, semuanya sudah diisolasi. Ya. Proses tracingnya gimana tuh Pak? Itu kasus yang berasal dari luar Auckland terus kemudian menimpa satu keluarga ini, atau kayak gimana Pak? Itu dia, sampai sekarang pemerintah belum sanggup untuk mengidentifikasi itu datangnya dari mana gitu. Kalau misalnya itu dari tempat isolasi atau tempat karantina, ini akan menjadi case besar ya. Artinya bahwa penjagaan di tempat-tempat isolasi tersebut itu bocor. Oke. Kalau misalnya pengamanan sendiri gimana nih Pak? Terutama untuk bandara ya, dengan adanya, maksudnya kan bandara kan merupakan akses keluar masuknya warga New Zealand maupun warga luar yang ke New Zealand. Itu pengamanannya sampai dengan saat ini kayak apa Pak? Oh, ketat sekali. Ya, yang diperbolehkan keluar itu adalah orang-orang yang memang harus keluar negeri ya, misalnya pulang atau ada urusan yang sangat esensial. Kemudian mereka harus mengantongi surat COVID-free, dan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kemudian dengan mengantongi sertifikat COVID-free itulah baru yang bersangkutan itu dipersilahkan untuk terbang, untuk boarding. Nah sekarang ya, sementara ini yang untuk keluar New Zealand itu penerbangannya cuma satu, Singapore Airlines, yang terjadwal ya 3 atau 4 kali seminggu gitu. Nah, yang lain-lain itu bisa disebut tidak ada. Nah, international tourist sejak Selandia Baru menutup bordernya tanggal 19 Maret, praktis sudah tidak ada lagi turis yang datang ke sini ya. Nah, yang kedua, industri yang cukup besar kontribusinya itu adalah international students. Sama juga international students juga yang sudah registered, terima, itu tidak bisa masuk. Kemudian yang pulang karena cuti, izin, dan sebagainya tidak bisa lagi masuk ke sini. Nah, ini yang membuat perekonomian ini menjadi oleng. Nah, yang paling akan dibuka dalam waktu dekat itu pun itu menjelang akhir tahun, yaitu dengan negara-negara kepulauan yang merupakan protektorat mereka, yaitu Kepulauan Cook Islands, dan Niue. Itu saja. Ini sedang ada pembahasan intensif antara pemimpin Selandia Baru dengan kedua negara tersebut. Baru itu yang akan dibuka itu. Yang lainnya saya rasa masih jauh sekali, termasuk dengan Indonesia. Aku mau nanya, ini kan tadi informasinya ada dari otoritas setempat sudah menempatkan semacam 500 personel militer ya katanya untuk menjaga fasilitas karantina. Mungkin bisa dijelaskan itu prosedur apa Pak? Ya, karantina itu menjadi satu sorotan besar dari masyarakat di sini, khususnya kelompok oposisi. Apalagi ini menjelang pemilu ya. Jadi adanya beberapa pasien, adanya beberapa orang di tempat karantina yang keluar, kemudian sempat beredar di beberapa fasilitas umum seperti di supermarket gitu ya, itu menjadi sorotan
setiap kali berita itu muncul itu menjadi sorotan dan itu sekaligus menjadi serangan kepada pemerintah untuk menjaga fasilitas karantina tersebut. 500 itu sepertinya angka yang besar, tapi sebenarnya sesungguhnya itu tidak, karena tempat karantina itu tidak lagi di satu kota sekarang ini. Tadinya itu hanya di Auckland ya, tapi semua hotel di bintang 4 dan bintang 5 di Auckland itu habis. Nah, akibatnya tempat karantina itu sudah mulai juga ditambah di beberapa kota seperti di Christchurch, kemudian di Rotorua, bahkan di Wellington sendiri ada beberapa hotel yang dipergunakan untuk penampungan karantina itu. Nah, oleh karena itu deployment dari 500 personil militer itu sebenarnya menjadi seimbang ya dengan banyaknya tempat yang harus dijaga. Oke. Pak Tantowi, sebelum saya lupa, terakhir Pak, soal vaksin-vaksin anti COVID-19 gitu, di Selandia Baru sendiri udah sampai ke tahap berapa? Ke tahap mana Pak? Ya, samalah dengan negara-negara lain termasuk Indonesia, mereka juga aktif melakukan pembiayaan terhadap research dalam rangka penemuan vaksin ini di luar partisipasi mereka dengan beberapa negara. Okay. Ya, jadi mereka juga Tiongkok misalnya Pak? Enggak. Hampir semua negara mereka ikut gitu ya dalam research itu, termasuk dengan Indonesia. Oke. Mereka juga memberikan bantuan kepada Indonesia, salah satunya untuk pembiayaan research penemuan vaksin ini gitu. Jadi kayak mereka tuh nanam di mana-mana. Nah, tapi mereka tidak bisa hanya mengandalkan itu. Mereka sendiri akhirnya juga sedang mendevelop vaksin ya dengan memanfaatkan para ilmuwan, akademisi ya yang ada di berbagai kampus. Ini apa ya, nggak bosan-bosan sih saya mau nanya soal penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru yang sebenarnya bisa menjadi contoh, bisa kita ambil gitu kebaikannya untuk pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia tuh Pak. Kolaborasi. Aduh. Oke. Jadi kuncinya ya semua pemangku kepentingan. Jadi pemerintah, parlemen, media, LSM, dan masyarakat. Jadi tanpa kolaborasi dari ke-4 atau 5 pemangku kepentingan itu, saya mengatakan bukannya mustahil ya, tapi lama sekali kita akan keluar dari krisis itu kalau hanya menggantungkan kepada pemerintah.